warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanida Granari, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Elisa Syurasania, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Elisa Yonini, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Ringo Radiansa, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ramadan, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Julio Nugroho, nomor absen 34. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang iman kepada qadar dan qadar. Pengertian qada dan qadar. Secara bahasa, qada bermakna hukum atau keputusan, kehendak dan mewujudkan atau menjadikan, dan secara istilah, qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya. Adapun qadar secara bahasa bermakna keluasan atau kemampuan, ketentuan atau kepastian, ukuran dan mengatur serta menentukan sesuatu menurut batas-batasnya. Dan secara istilah, qadar adalah perwujudan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluk dalam kadar dan bentuk tertentu sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, dalil tentang qada dan qadar. 1. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Artinya, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'minu billahi ya'dhi qalbatu wallahu bikulli shay'in alim. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Dalil as-sunnah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, azalnya, amal, perbuatannya, dan jalan hidupnya. Sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Topik yang ketiga adalah iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar berarti percaya atau yakin bahwa tiap-tiap yang terjadi dan yang akan terjadi di alam ini semua menurut apa yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak sebelumnya. Salah satunya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Topik yang keempat adalah macam-macam qada dan qadar. Yang pertama adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq secara bahasa berarti ketentuan yang digantungkan atau dikaitkan. Adapun secara istilah, takdir mu'allaq adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih ada kemungkinan untuk berubah dengan usaha dan doa yang sungguh-sungguh dari manusia. Contohnya adalah kaya atau miskin, pandai atau bodoh, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. 2. Takdir mubrom. Takdir mubrom secara bahasa berarti ketentuan yang telah diputuskan dan tak dapat dielakkan. Adapun secara istilah, takdir mubrom adalah ketentuan Allah SWT yang telah ditetapkan atau diputuskan dan pasti terjadi, yang tidak dapat lagi diubah dan harus diterima dengan ikhlas. Contohnya adalah kelahiran atau kematian seseorang, jenis kelamin, dan terjadinya hari kiamat. Allah SWT berfirman, "Qul la amliku li nafsi dzarran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajalu idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Yang artinya, katakanlah, aku tak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan pada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Quran Surat Yunus ayat 49. 5. Kejadian berkaitan dengan qada dan qadar. 1. Mukhayyar. Mukhayyar berkaitan dengan takdir mu'allaq, sehingga dapat dipahami bahwa mukhayyar merupakan kejadian yang berada di dalam kontrol manusia dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT secara murni. 2. Musayyar. Musayyar berkaitan dengan takdir mubrom, sehingga dapat dipahami bahwa musayyar merupakan kejadian yang berada di luar kontrol manusia. Berkaitan dengan itu, manusia tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Kejadian yang telah ditentukan oleh Allah SWT, walaupun manusia sudah berusaha dengan maksimal, tetapi tidak dapat mengubahnya. 6. Mengubah qada dan qadar. 1. Ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa berarti pilihan atau daya upaya. Adapun secara istilah, ikhtiar adalah suatu upaya sungguh-sungguh manusia untuk mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar meliputi dua hal, yaitu ikhtiar secara fisik dengan usaha-usaha secara fisik dan ikhtiar secara batin dengan berdoa agar yang diinginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawakal. Tawakal secara bahasa berarti berserah diri. Adapun secara istilah, tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang telah diusahakan dengan maksimal. Tawakal merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan umat Islam setelah berikhtiar. Ikhtiar dan tawakal adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan untuk tercapainya sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Yang ketujuh, ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. 1. Menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya pada saat yang telah ditentukan. 2. Menyadari bahwa manusia tidak mengetahui apa yang akan menimpa mereka, sehingga manusia harus senantiasa berikhtiar dan tawakal. 3. Selalu bersikap berani berbuat dan bertanggung jawab. 4. Selalu mawas diri dan menghindari sikap sombong. 5. Selalu bersikap kerja keras dan semangat meraih kehidupan yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. 6. Dan sebagainya. Hikmah kepada qada dan qadar. 1. Semakin yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak terlepas dari sunatullah. 2. Semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat dalam mengejar cita-citanya. 3. Meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan suatu usaha. 4. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. 5. Dapat bersikap optimisme dan kuat menghadapi rintangan. 6. Menumbuhkan sikap dan perilaku terpuji.